Iya. Shalom teman-teman semua. Hari ini kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan mengenai kitab Ezra dan Nehemia yang dimana beranggotakan saya sendiri, Cornelia Suji, kemudian ada teman saya, Kristi Laura, Samuel Hari, dan Yesaya Franciscus. Next, Yesaya boleh lanjut. Di sini saya akan membahas terlebih dahulu mengenai teologi Ezra Nehemia. Nah, kitab Ezra Nehemia ini merupakan kitab yang menjadi satu, yang dimana memiliki beberapa kesamaan, yaitu mengenai sejarah, latar keagamaan, dan sudut pandang. Di dalam kitab Ezra Nehemia ini memiliki tema utama, yaitu dapat kita lihat adanya harapan, yang dimana harapan tersebut dapat diperoleh ketika adanya pembangunan kembali mengenai bait suci, pemulihan pemujaan, atau ibadah dan keimanan. Nah, di dalam kitab Ezra Nehemia ini membahas mengenai 3 hal, yaitu mengenai yang pertama ada pribadi dan karya-karya Allah, kemudian yang kedua adanya identitas dan fungsi Israel sebagai umat perjanjian, kemudian yang ketiga adanya sifat perjanjian dalam zaman pasca pembuangan. Jadi mana dalam ketiga hal ini akan dibahas oleh rekan saya selanjutnya. Oleh next. Oke, baik, kita akan masuk ke dalam bagian yang kedua, yaitu pribadi dan tindakan-tindakan Allah. Ya, di mana di dalam kitab ini menjelaskan adanya hal yang menonjol dari pribadi dan sifat-sifat Allah yang ia miliki. Yakni di dalam kitab Ezra Nehemia, peristiwa dalam pembuangan Babel yang dialami oleh bangsa Israel tetap tidak dapat mengubah kenyataan bahwa hanya ada satu Allah, dan dasar iman bangsa Israel tetap pada pengakuan bahwa Tuhan atau Yahweh adalah satu-satunya Allah mereka yang harus disembah. Hal ini menyorot pada sifat khusus yang dimiliki oleh Allah Israel yang tidak dapat diduakan. Sebab hanya melalui namanya yang mampu membawa bangsa Israel kembali ke negeri asal mereka. Hal ini menyorot pada pribadi dan sifat Allah, yakni adanya kedaulatan Allah. Yaitu yang pertama, kedaulatan Allah menekankan kepada di mana hanya Allah lah yang memiliki hak tunggal dan berotoritas atas umat Israel. Hal ini ditunjukkan melalui pernyataan bahwa Tuhan adalah penguasa atas semesta, langit, dan bumi. Dan melalui kepulangan dan pemulihan ajaib yang terjadi pada Israel, hal ini juga menegaskan bahwa Allah Israel itu bukanlah Allah yang sempit dan yang bersifat kedaerahan, namun sebaliknya, ia adalah Allah semesta langit, dan di mana kedaulatan Allah yang juga nyata dalam memimpin umatnya melalui begitu banyak cara, yaitu di mana Allah menjadi pengendali di atas semua aspek kehidupan umatnya. Next. Ya, yang kedua kita dapat lihat di sini bahwa Tuhan sebagai pribadi yang maha besar dan dahsyat. Nah, hal ini bisa teman-teman lihat di dalam Nehemia 4 ayatnya yang ke-14. Pernyataan pribadi dahsyat dan maha besar Allah ini terlihat ketika peristiwa Bupati daerah Sungai Efrat berusaha menghalangi pembuatan bait suci. Namun dia tidak dapat melakukannya sebab mata Tuhan mengamati para tua-tua orang Yahudi. Kemudian hal ini lebih terlihat jelas lagi di dalam pernyataan kesaksian Ezra sendiri bahwa Allah pasti melindungi dia dari para musuh, yang dimana dalam hal ini Allah bertindak dengan telah menggagalkan seluruh rencana para musuh pada saat itu. Dan kemudian dapat kita lihat dalam peristiwa Nehemia yang tetap kekeh untuk membangun tembok, sebab ia tahu bahwa Tuhan Allah mereka lah yang akan menyelamatkan mereka. Oke, next. Ya, selanjutnya kita dapat melihat bahwa adanya pribadi Tuhan yang maha benar. Hal ini di mana Allah itu yang bersifat atau yang memiliki kepribadian yang maha benar diperhadapkan oleh suatu bangsa yang sesungguhnya tidak mungkin bertahan dikarenakan mereka ini
najis dan juga bercela, sehingga adanya jurang yang memisahkan antara Allah yang maha benar dengan umatnya yang fasik dan juga durhaka. Namun hal ini dijembatani hanya pada sifat Allah yang khusus, yaitu mengenai anugerah Allah dan belas kasihannya. Dalam hal ini, Ezra juga menggambarkan anugerah Allah dalam penyelamatan sisa-sisa di antara umatnya. Kemudian Nehemia juga menggambarkan kasih sayang Tuhan dengan menyebut bahwa Allah merupakan Allah yang memegang perjanjian dan menepati perjanjiannya dengan setia. Selanjutnya, ya kita dapat lihat di sini ada karya Allah dan perbuatannya. Yang pertama, di mana Allah terlibat dalam persoalan yang dihadapi umat-umatnya. Allah dikenal bukan hanya melalui atau barangkali bukan semata-mata melalui, namun melalui keterlibatan dan campur tangannya dalam persoalan yang dihadapi umat-umatnya. Dinyatakan melalui karyanya dengan sepanjang sejarah kehidupan umat-umatnya. Dalam hal ini menegaskan bahwa Allah itu memperkenalkan dirinya bukan hanya melalui perantara para nabi saja, namun Allah juga memperkenalkan dirinya melalui tindakannya yang nyata dalam kehidupan para umatnya. Next. Ya, yang kedua, dapat kita lihat di sini bahwa adanya kuasa perjanjian Allah dan kesetiaannya, di mana perbuatan pertama Allah yang bersifat penyataan ialah melalui penciptaan dan melalui pemulihan yang didasarkan kepada ciptaannya. Dalam hal ini Nehemia mengaitkan kuasa perjanjian Allah dan kesetiaannya itu melalui karya pertamanya, yaitu di dalam penciptaan. Hal ini menegaskan bahwa Allah itu adalah Allah yang tetap setia dengan semua perjanjian yang telah Ia buat bagi ciptaannya. Next. Ya, yang ketiga, di mana Allah menyatakan maksud-maksudnya melalui para nabi. Ya, di mana hal ini memusatkan peranannya sebagai pembuat perjanjian dan juga yang menggenapi perjanjian tersebut, yakni terlihat jelas dalam keterlibatannya berperang bagi umat-umatnya dan bekerja membela mereka dalam mencapai tujuan-tujuan bagi Allah mereka, yakni di mana Allah berkehendak bahwa Israel adalah bangsa yang kudus. Selanjutnya, ya, yang keempat adalah Allah juga dapat bertindak sebagai hakim, yakni di mana kita tahu bahwa ketika umat-umatnya melanggar para perjanjian kudus, maka Allah juga dapat bertindak sebagai hakim, di mana Ia memberikan hukuman yang keras kepada mereka, yakni salah satunya adalah peristiwa kepengasingan. Hal ini menegaskan bahwa adanya kedaulatan dari tindakan Allah yang bertindak sebagai hakim yang adil bagi umat-umatnya. Selanjutnya, oke, kita masuk kepada umat kepunyaan Allah. Umat kepunyaan Allah. Yehuda sebagai umat perjanjian pada perjanjian lama. Jadi kenapa Yehuda? Karena pada waktu masa pembuangan, dalam masa pembuangan itu di mana ada kerajaan Israel Utara dan kerajaan Israel Selatan yang diikuti oleh bangsa Asyur. Nah, dari hal tersebut, dari sisa pembuangan itu tersisalah Yehuda. Makanya disebut sebagai kaum sisa. Ada nubuatan-nubuat yang menghibur dan menjanjikan pemulihan. Jadi ketika dalam masa pembuangan bukan berarti janji-janji dan juga harapan bagi mereka itu hancur. Kita bisa ketahui bahwa kerajaan Daud bersumber dari Yehuda, ya, sampai kekuasaannya sampai pada sampai pada Yerusalem jatuh kepada tangan Babel. Nah, hal ini di mana Yerusalem dijarah oleh bangsa Babel, termasuk bait suci yang dihancurkan. Nah, makanya di sini ada nubuat-nubuat yang menghibur dan menjanjikan pemulihan. Walaupun
adanya kehancuran, tapi cahaya harapan bagi mereka tetap bersinar melalui pribadi Yoyakin. Di mana Yoyakin ini adalah keturunan Daud yang terakhir dan menjadi raja bagi bangsa Israel. Kalau kita ketahui pada umur 18 tahun, di mana Yoyakin ini dalam masa pembuangan, yang mengherankannya adalah Yoyakin diperlakukan dengan baik. Artinya dia dikasihani oleh di sana. Nah, makanya di sini ada kesinambungan antara keturunan Daud dengan janji garis keturunan yang masa depan. Nah, di dalam dua raja-raja yang terakhir menceritakan tentang keterangan mengenai Yoyakin, bahwa seolah-olah akan ada penghukuman yang hebat dari Allah kepada umat yang tidak meniadakan komitmen untuk pemulihan keturunan Daud. Nah, karena silsilah Yoyakin itu diikuti oleh Sealtiel dan juga Zerubabel, makanya Zerubabel di sini memberikan bukti fisik yang kelihatan dan jaminan untuk memulihkan keturunan Daud yang telah digenapi. Kita masuk kepada pemulihan umat itu. Langkah pertama adalah mengambil bentuk daftar silsilah yang luas. Jadi ada dua perlakuan, yang dimana ada yang pertama legitimasi dengan mengidentifikasi orang-orang yang pulang dari pembuangan untuk sesuai dengan suku-suku mereka masing-masing. Yang kedua, mendemonstrasikan bahwa setelah pembuangan pasti ada traumatik yang terjadi dan juga kehancuran yang hebat. Makanya di sini daftar silsilah ini termasuk para imam, orang-orang Lewi, dan pejabat keagamaan lainnya. Nehemia sangat mengerti janji Tuhan kepada Musa. Nah, di mana ketika walaupun memang bangsa Israel dibuang jauh, tetapi Allah mengumpulkan mereka dan membawa mereka ke tempat yang dimana nama Tuhan itu ada di sana. Nah, jadi di sini ada unsur bahwa barang siapa yang setia kepada Tuhan akan dipelihara olehnya, tapi barang siapa yang tidak setia kepada Tuhan terhadap perjanjiannya, maka dia mengalami kebinasaan. Makanya kenapa disebut Yehuda sebagai kaum sisa? Karena bangsa Israel pada umumnya itu sering jatuh bangun, dia malahan meninggalkan Tuhan. Nah, Ezra Nehemia memberikan bukti perhatian dan kepedulian terhadap kesucian kaum sisa pasca pembuangan. Nah, jadi demikian kaum sisa ini diberikan perhatian dan kepedulian, ya, dari hasil kesetiaan mereka kepada Tuhan, sehingga dia ini diberikan perhatian dan kepedulian. Pembangunan bait suci yang bersifat sinkritisme. Jadi ketika Zerubabel mendapatkan persoalan di mana ketika adanya pembangunan bait suci, ternyata para pemimpin Yahudi ini melihat adanya sinkritisme dalam pembangunan, karena ketika orang Samaria dan musuh-musuhnya pulang dari Babel dan mereka mengikuti pembangunan bait suci. Nah, disinilah yang terjadi sinkritisme dan terjadi penekanan bahwa mereka ini harus terpisah dari orang-orang yang sebutannya istilahnya kawin campur, ya. Nah, lalu di mana adanya perkawinan campur antara bangsa Israel, para imam orang-orang Lewi, ya. Jadi Ezra ini memerintahkan pencarian massal terhadap perkawinan campur, dan Nehemia memerintahkan pembaruan sumpah perjanjian mereka kepada Tuhan dan tidak melakukannya lagi. Nah, hal ini harus dilakukan oleh
bangsa Israel, para imam dan orang-orang Lewi yang melakukan perkawinan campur. Nah, sebagai akhir wujud pemulihan komunitas itu adalah pembangunan kembali struktur-struktur fisik kota dan bangsa itu. Bangsa Israel di bawah pimpinan Zerubabel dan Yosua mulai proyek pembangunan Bait Suci. Nah, dari kedua hal ini ada nanti adanya satu kesatuan dari kota dan Bait Suci ini. Kita masuk kepada pemulihan ibadah. Nah, jadi Yehuda sebagai kaum sisa ini yang setia kepada Tuhan menjadi abdi Tuhan. Jadi istilah lainnya mereka tuh harus menjadi teladan atau berdampak atau menjadi terang bagi orang-orang sekitarnya. Karena hal ini umat tanpa ibadah tidak dapat berfungsi dengan efektif. Ya. Nah, setelah pembuangan, maka Yehuda mengadakan hari raya Pondok Daun sebagai bentuk mereka ini gembira akan pemeliharaan Allah. Nah, untuk pembangunan Bait Suci adanya dorongan dan nubuat dari Hagai dan Zakaria, raja-raja Persia, yang dimana pembangunan Bait Suci ini akan berdiri kokoh dan selesai pada tahun 515 sebelum Masehi. Nah, Bait Suci dan kota yang menjadi kota kudus. Nah, ini yang sudah saya sedikit kasih penjelasan bahwa dari struktur fisik kota dan bangsa itu dan pembangunan Bait Suci itu akan menjadi satu kesatuan menjadi ibu kota kerajaan teokratis atau kita sekarang mengenal adalah Yerusalem. Ya, yang dimana nama Allah itu hadir di sana dan menjadi sebutan kota kudus. Nah, kita bisa lihat di ayat yang sudah tertera. Nah, berikutnya Ezra Nehemia ada keterangan tentang Hari Raya Pondok Daun dan Paskah dan menyebut Rosh Hashanah yang berarti tahun baru. Nah, Ezra Nehemia sebenarnya tidak mendalami tentang ibadah, namun mereka ada keterangan mengenai Hari Raya Pondok Daun dan Paskah dan menyebut Rosh Hashanah yang berarti tahun baru. Sebelumnya maaf. Nah, ada perlawanan terhadap kerajaan. Ketika dalam pembangunan kembali Bait Suci, adanya persekongkolan dan perlawanan terbuka. Jadi ketika Nehemia kembali kepada Yerusalem untuk membangun kembali tembok-tembok di Yerusalem yang runtuh, maka di situ juga masih ada orang yang jahat yang menuduh juga orang Yahudi berkhianat terhadap Raja Persia, Sanballat dan teman-temannya. Maka mereka ini mengolok-olok umat Allah itu yang akan mendirikan pembangunan Bait Suci. Nah, ketika itu juga terjadilah perlawanan terbuka dengan bangsa Israel mengantisipasinya dengan campur tangan militer. Tetapi Nehemia ini meminta bantuan kepada Tuhan, yaitu dia berdoa pada Tuhan dan tetap berwaspada. Maka sesampainya terjadi kemenangan bagi Allah yang dilakukan oleh hamba-hambanya ini. Yerusalem sebagai pusat kediaman dan karya keselamatan Allah di bumi. Nah, ini bentuk suatu kemenangan ya. Dan sudah dijelaskan juga bahwa Allah mengumpulkan mereka yang dibuang jauh-jauh dan membawa mereka ke tempat yang dimana nama Tuhan di situ ada. Nah, yaitu ini, Yerusalem sebagai pusat kediaman dan karya keselamatan Allah di bumi. Next, saya serahkan. Ya, sekarang kita masuk ke dalam sejarah dari perjanjian itu. Nah, kisah semua dari perjanjian itu berawal dari adanya hubungan dipilihnya Abraham dengan pertemuannya dengan Allah. Nah, teman-teman bisa baca di dalam Nehemia 9 ayat 5-35. Nah, lalu yang kedua adalah yang Yehuda sebagai bangsa pelayan atau hamba. Nah, tadi Samuel sudah ngejelasin ya bahwa bangsa Yehuda itu adalah atau suku Yehuda yaitu adalah kaum sisa ya dari pembuangan Babel. Nah, tapi tetap
walaupun suku Yehuda ini tetap menjadi suku atau umat kepunyaan Allah. Nah, jadi suku Yehuda ini adalah sebagai pelayannya Allah. Nah, teman-teman bisa nanti baca di dalam Nehemia 9 ayat 36. Oke, bisa di next. Ya, sekarang kita masuk ke dalam pelanggaran perjanjian. Mengenai pelanggaran perjanjian, banyak sekali bangsa Israel melakukan secara banyak perjanjian ya. Salah satunya kalau kita lihat di dalam kitab Ezra dan Nehemia ada 2 pelanggaran perjanjian. Yang pertama adalah pelanggaran pada peraturan Sabat. Nah, teman-teman bisa baca dalam Nehemia 13 ayat 15 sampai 18. Dan lalu yang kedua adalah perkawinan campur dengan bangsa kafir, ya, yang dimana bangsa Israel itu harusnya menikah dengan bangsa yang sama-sama menyembah Tuhan. Nah, tapi sementara di sini bangsa Israel melanggar dengan bangsa yang menyembahnya dewa-dewa atau patung-patung. Nah, jadi itu merupakan suatu pelanggaran perjanjian. Lalu yang terakhir adalah pembaharuan perjanjian. Nah, kalau kita buka di dalam kitab Nehemia 2, Nehemia dan Ezra memproklamasikan bahwa itu sebagai hari suci, di mana tersebut harus merayakan sebagai peringatan penyaran Allah terhadap nenek moyang mereka di padang gurun. Nah, ini berbicara tentang perayaan Pondok Daun, di mana pada hari ke-24 bulan ke-7 ya, sudah perayaan Pondok Daun, sidang jemaat itu terpisah dari semua orang asing. Nah, jadi saat perayaan Pondok Daun itu khusus bangsa Israel yang merayakan. Nah, sementara bukan bangsa Israel itu berpisah, tidak boleh mengikuti. Nah, disinilah Ezra dan Nehemia yang dipimpin oleh suku-suku kepercayaan yang untuk memimpin Tuhan, yaitu suku Lewi yang sudah dipilih, dan disitulah terjadi dan mengakui dosa mereka di hadapan Tuhan. Ya, mereka mengajak untuk bangsa Israel mengakui dosa mereka di hadapan Tuhan. Nah, kalau kita baca di dalam Nehemia 9:38, nanti teman-teman bisa baca, itu mempunyai arti bahwa dari perayaan Pondok Daun ini, ya, mereka itu diingatkan kembali bahwa bangsa Israel itu adalah jaminan atau umat perjanjian kepunyaan Tuhan. Ya, seperti itu. Bisa next. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai kesimpulan dari kitab Ezra dan Nehemia ini. Jadi dalam kitab Ezra dan Nehemia ini jelas membahas mengenai pasca pembuangan sejarah Israel yang paling suram dan paling sulit di dalam perjanjian lama. Nah, pada masa itu yang diharapkan ialah adanya suatu dorongan, pesan yang berisi pengharapan kepada Allah, berkat yang daripada Allah kepada umatnya, berupa janji Allah. Namun, semua pesan yang diberikan itu harus disertai dengan adanya syarat, yaitu dari bangsa Israel, dengan bagaimana dengan cara bahwa bangsa ini harus bersedia untuk menegakkan kembali dasar perjanjian dan bersedia untuk menerima setiap mandat untuk hidup di dalam kekudusan dan menjadi kerajaan iman. Ya, jadi di dalam kitab Ezra Nehemia ini sungguh sudah jelas bahwa Allah menghendaki bahwa bangsa Israel dapat melakukan apa yang Allah inginkan, apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan mereka, sehingga bila mereka dapat menjadi hidup yang kudus, menjadi kerajaan iman, dan hidup sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Nah, boleh next. Di sini saya akan menjelaskan mengenai refleksinya. Jadi dalam kitab Ezra Nehemia ini, refleksi yang dapat kita lihat adalah di saat kita jauh daripada Tuhan, Tuhan selalu memakai banyak cara agar kita berbalik dan dekat kepadanya, sehingga kita mengalami kebangkitan iman dan melakukan persekutuan kepadanya. Jadi Tuhan tidak pernah diam melihat umatnya
jatuh di dalam dosa. Pastinya Tuhan punya banyak cara untuk kembalikan kita kepada jalan kebenaran yang sudah Tuhan tentukan, yang sudah Tuhan rencanakan dalam kehidupan kita. Nah, jadi Tuhan tidak pernah diam, Tuhan akan selalu bergerak untuk kembalikan kita kepada rancangan semuanya. Boleh di next. Pertanyaannya adalah, apakah setelah adanya pembaharuan perjanjian bangsa Israel melakukan perintah perjanjian itu dengan benar? Kemudian yang kedua, apakah perkawinan campuran ada kaitannya dengan perkawinan Salomo yang memiliki 1000 istri? Boleh next. Nah, demikianlah presentasi kami pada hari ini. Mohon maaf jika ada kesalahan dari perkataan kami, dari tutur kata kami. Kami mohon maaf. Kami ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.